Alhamdulillah, wasyukurillah, wa hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Imam Nawawi selaku mentor, yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K tahun 2023. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar pengenalan nilai dan etika bagi P3K Kabupaten Pemalang. Yang kedua, salawat salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi P3K tahun 2023 yang mana pada hari ini saya akan menyeminarkan tentang pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Dwi Utami. Saya mengajar di SDN 02 Simpur, tepatnya saya mengajar di kelas 2. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan hasil laporan orientasi P3K yang mana yang sudah saya laksanakan ketika tanggal 28 Maret sampai dengan 5 April tahun 2023. Pada tanggal 28 sampai 29 Maret kita melaksanakan orientasi P3K dengan daring, dengan video, dengan Zoom meeting, kemudian dilanjutkan pengerjaan laporan. Kemudian untuk tanggal 5 Aprilnya saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat. Nah, untuk laporannya sendiri itu adalah mendukung training orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASN P3K angkatan 20 tahun 2023. Di dalam laporan terdiri dari beberapa bab. Yang pertama yaitu tentang pendahuluan, kegiatan visi misi, kegiatan stok OPD. Yang keempat adalah rencana kerja, kemudian bab yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu yang berisi tentang pendahuluan. Apa itu isi dari pendahuluan? Yang pertama diantaranya adalah belakang, ada maksud dan tujuan, dan waktu dan tempat. 5 sikapel. Nah, kita masuki ke bab 2, Bapak Ibu. Nah, bab 2 itu isinya apa? Nah, bab 2 itu isinya tentang visi dan misi. Visi dan misi, yang kemudian stok pemerintah Kabupaten Pemalang, dan yang ketiga manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 itu berisi tentang nilai dan etika OPD. Oh ya, nah ini dia bab 4. Bab 4 ini adalah bagian dari inti laporan yang saya kerjakan. Di bab 4 ini saya merencanakan 5 kegiatan. Jadi 5 kegiatan ini saya laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, untuk kegiatan yang pertama, sebelumnya saya mau menjelaskan mengapa saya memilih kegiatan ini. Latar belakang dari kegiatan ini adalah yang pertama, pembacaan surat-surat pendek. Jadi kenapa saya mengambil kegiatan ini? Karena di sekolah saya, khususnya di SDN 02 Simpur, kegiatan ini belum terlaksana atau belum diadakan. Jadi saya memilih kegiatan-kegiatan yang seperti ini agar peserta didik yang ada di SDN 02 Simpur itu terbiasa. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, peserta didik sebelum mengawali pembelajaran 15 menit kemudian membacakan surat-surat pendek. Yang kedua,
diharapkan setelah kegiatan ini peserta didik itu mempunyai sikap religius, bisa meningkatkan iman dan takwa, dan kemudian bisa mengenal surat-surat pendek, karena kalau sekarang anak-anak sangat bermanfaat sekali ya untuk surat-surat pendek ini bisa digunakan untuk nanti lomba-lomba. Di antaranya yang kemarin ada lomba tes siaga yang lombanya itu penghafalan surat-surat pendek. Jadi surat-surat pendek ini sangat bermanfaat bagi anak-anak di SDN 02 Simbol. Kemudian untuk ASN berakhlaknya, jadi ada nilai ASN berakhlaknya. Saya mengambil poin kolaboratif. Jadi saya berkolaborasi dengan guru agama Islam, guru agama yang ada di sekolah saya untuk melancarkan, untuk mensukseskan kegiatan atau rencana kegiatan yang saya bikin. Jadi itu poin berakhlaknya. Yang kemudian ada kegiatan yang kedua, yaitu kebiasaan sholat duha berjamaah. Kenapa saya mengambil kegiatan ini? Ya, sama dengan poin yang pertama, bahwa di SD saya belum diadakan atau belum adanya kegiatan sholat duha berjamaah. Nah, untuk tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama, sholat duha berjamaah ini diadakan setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena karena guru agama yang ada di sekolah saya itu jadwalnya hari Jumat. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ketika sholat duha berjamaah ini, pemimpinnya, imamnya itu dari peserta didik, dari siswa laki-laki, dan pemilihannya secara bergantian untuk menjadi imam. Di samping itu, kegiatan ini bisa menjadi pengalaman anak-anak di sekolah. Anak-anak tidak hanya mengenal sholat wajib, tetapi anak-anak juga bisa mengenal sholat sunnah. Dan diharapkan nanti bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, bisa di kehidupan nyata atau ketika berada di rumah. Kemudian untuk poin ASN berakhlaknya, saya juga berkolaborasi dengan guru agama yang ada di sekolah saya, yaitu dari hasil kolaborasi ini diharapkan nanti anak-anak disiplin tepat waktu. Jadi nanti anak-anak bisa tahu, oh ini sudah waktunya istirahat, ini udah waktunya untuk sholat duha berjamaah. Nah, sholat duha berjamaah ini dilaksanakan setengah jam sebelum istirahat. Jadi sebelum istirahat kita meminta siswa untuk ke musola. Kebetulan di sekolah saya ada musola kecil yang memang tempat untuk sholat kita. Jadi anak-anak bisa langsung praktek di situ. Kemudian bareng-bareng secara bersama-sama. Itu adalah rencana kegiatan saya di poin yang kedua. Kemudian untuk rencana kegiatan saya di yang poin ketiga, jadi tahun ketiga ya. Kemudian yang ketiga, menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah. Kenapa saya memilih ini? Karena yang pertama, saya melakukan pengamatan. Jadi khususnya di kelas 2, siswa saya ketika pulang sekolah disuruh untuk menyanyikan lagu nasional, lagu daerah, itu belum hafal, jadi belum tahu. Makanya saya mengambil kegiatan ini. Ya mungkin anak-anak taunya lagu Indonesia Raya karena ya setiap hari Senin kita melakukan upacara. Tetapi untuk lagu-lagu yang lain, khususnya anak kelas 2 itu belum mengerti, belum kenal. Contohnya kayak kemarin waktu 17 Agustus kita mengadakan upacara, diminta untuk menyanyikan, ternyata masih gak hafal. Nah itu adalah landasan atau dasar yang melatar belakangi kenapa saya mengambil kegiatan ini. Kemudian poin dari ASN berakhlaknya, yang pertama itu saya ingin biar melestarikan budaya ya. Jadi kan lagu daerah, lagu nasional, lagu dolan itu kan termasuk juga budaya. Saya ingin melestarikan budaya nasional. Kemudian ekstra kurikuler pramuka itu adalah poin yang keempat. Jadi saya memilih poin ini kenapa? Karena di SD 2 Singkur itu, khususnya di SD saya, untuk kegiatan pramukanya itu
ya hanya dilakukan ketika mau menjelang lomba. Ya mungkin di SD Bapak Ibu ada yang sama, atau mungkin kegiatan ekstrakurikulernya sudah berjalan, terutama pramuka. Tapi kalau di SD saya itu belum berjalan. Jadi kegiatannya hanya pas lomba siaga, jambore, RT gitu. Jadi kalau pelatihannya belum terbiasa atau belum rutin, maka dari itu saya merencanakan kegiatan ini supaya kegiatan ini itu berjalan secara rutin dan terbiasa. Kemudian untuk yang kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan Sabtu Bersih. Kenapa? Karena saya memilih kegiatan ini juga dilatar belakangi karena belum adanya kegiatan yang Sabtu Bersih yang ada di sekolah. Terus kemudian melalui pengamatan masih banyak anak-anak yang belum mengerti, padahal sebenarnya slogannya itu kan kebersihan sebagian dari iman ya. Tapi pada kenyataannya peserta didik di lingkungan saya khususnya itu belum mengerti. Jadi mereka hanya mengerti tiket, lalu sudah, kalau diminta untuk membuang sampah sudah, tetapi untuk jiwa kebiasaannya itu belum melekat. Jadi anak-anak belum terbiasa. Tapi dengan adanya kegiatan Sabtu Bersih ini diharapkan anak-anak bisa mengerti, oh jadi ini kalau lingkungan kotor harus segera dibersihkan, gitu, tidak dibiarkan saja. Jadi memang mengenalkan kebersihan itu memang harus sejak sedini mungkin. Jadi anak-anak bisa paham apa itu pentingnya sebuah kebersihan. Nah, kegiatan Sabtu Bersih ini saya rencanakan, ya jelas Sabtu Bersih, judulnya saja sudah Sabtu Bersih, berarti setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu pagi, jadi kita masuk 7:30, jam 7 sudah mulai bersih-bersih. Peralatan kebersihan gimana? Peralatan kebersihan bisa dibawa anak-anak dari rumah, jadi bisa kayak membawa sapu, membawa pel, itu bisa dibawa anak-anak ketika berangkat sekolah ketika hari Sabtu. Kemudian poin ASN berakhlaknya gimana? Saya mengambil poin kolaboratif. Nah, kolaboratif ini saya berkolaborasi dengan tentunya penjaga SDN 02 Sipur. Jadi saya meminta kepada penjaga SDN 02 Sipur untuk memandu, untuk memantau, untuk membimbing anak-anak ketika mereka sedang melakukan kebersihan. Jadi penjaganya itu juga harus turut andil, turut ikut memantau, terus mungkin mengajari bagaimana caranya. Nah, itulah Bapak Ibu rencana kerja saya, program kerja saya yang saya lakukan untuk 5 tahun ke depan. Semoga apa yang saya rencanakan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian selanjutnya untuk bab yang keempat, yaitu penutup. Jadi di dalam laporan itu ada bab terakhir, bab penutup yang isinya adalah simpulan. Ya. Untuk yang selanjutnya, manfaat, ya saya. Nah, Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai laporan orientasi P3K tahun 2023. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Monggo Bapak Ibu atau Pak Mentor yang ingin memberikan masukan, boleh dipersilahkan sama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka. Ini salah satu peserta yang durasinya panjang banget, 2 kali lipat lebih. Tapi mulai jam 10.46 ya, sampai jam 11:10. Nggak tahu, bisanya sih kalau materi gitu, materi ini Jawa Darat. Paling lengkap berarti ya. Oke gue. Tapi ya intinya ya sama lah, intinya semua apa yang disampaikan ya mudah-mudahan menjadi kenyataan nantinya ya. Oke, terima kasih Bu Eka, silakan kembali.